Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin ada permintaan dari jamaah untuk meminta dibahas seputar sholat tarawih. Maka malam ini harusnya kita mengkaji tafsir. Maka sebagai faedah kita akan jelaskan seputar sholat tarawih yang sudah sering kita lakukan. Ada beberapa masalah yang ingin saya jelaskan. Pertama, perbedaan antara tarawih, kemudian tahajud dan qiyamul lail. Kemudian yang kedua, bicara soal sejarah. Kenapa sampai kemudian terbentuk salat tarawih dan itu dilakukan setiap tahun di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kenapa salat itu disebut tarawih. Kemudian yang keempat, bicara soal jumlah rakaat yang selalu menjadi polemik di masyarakat, antara 11 dan 23 rakaat. Kemudian juga hal-hal yang lain tentang keutamaan dan seputar fikih tarawih yang mudah-mudahan kita bisa menyingkatnya dengan singkat sehingga bisa dipahami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menjelaskan itu semuanya, tentu kita harus mengetahui apa sih keutamaan salat tarawih itu. Kenapa manusia berbondong-bondong setiap Ramadan, tidak ada satupun masjid dan musolah kecuali ramai untuk melaksanakan tarawih. Tidak laki-laki, tidak perempuannya, tidak dewasa, tidak ada anak-anaknya, semua datang ke masjid. Lalu apa keutamaannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan sebutkan 3 saja. Pertama, salat tarawih itu sababun li ghufrani ma taqaddama min adh-dhunub. Jadi salat tarawih itu adalah sebab dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan niatnya antum kemari ke Masjid Darul Ilmi untuk melaksanakan tarawih itu, dengan harapan setelah antum salat tarawih, dosa-dosa kita itu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, dia tidak memutus. Sebenarnya memutus boleh-boleh saja. Umpamanya antum salat tarawih hanya 4 rakaat kemudian pulang dan menyempurnakan di rumah, secara hukum sah-sah saja, tidak ada masalah dan tidak berdosa. Tetapi kita luput satu keutamaan besar, bahwa orang yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka kita dinilai telah qiyamul lail sepanjang malam, dari ba'da isya sampai subuh, seolah-olah kita qiyamul lail dengan salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya seseorang apabila salat bersama imam sampai selesai tarawihnya, dia tidak memutus sampai selesai, betul-betul imam selesai, kita selesai, maka pahala kita dicatat seolah-olah kita menghidupkan 1 malam penuh qiyamul lail dari isya sampai subuh. Luar biasa, ikhwan. Siapa yang kuat salat malam dari isya sampai subuh? Juga nggak ada yang kuat. Kadang-kadang tarawih saja imam kepanjangan, kadang-kadang kita malas, apalagi salat dari isya sampai subuh, kan? Lah cukup tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat pahalanya 1 malam suntuk yang kita qiyamul lail. Ini yang kedua. Yang ketiga, anna fa'ilaha idza mata wa huwa mudawimun 'alaiha kana minas siddiqina wa syuhada. Orang yang melakukan salat tarawih, kalau seandainya Allah takdirkan dia meninggal,
dan dia tidak pernah meninggalkan setiap Ramadan full 1 bulan bagi laki-laki ke masjid, tentunya bagi perempuan di rumah dan boleh juga ke masjid, maka dia digolongkan para siddiqina wa syuhada, digolongkan orang-orang siddiq dan digolongkan orang-orang yang memiliki pahala mati syahid. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu an, jaa rajulun min Qudha'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari kabilah Qudha'ah datang kepada Rasul. Faqala, dan dia mengatakan, inni syahadtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallait as-salawatil khamsah wa sum ramadhan wa kumtahu wa ataita zakata. Dia mengatakan afwan, inni syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu salawatal khamsah wa sumtu ramadhana wa kumtuhu wa ataitu zakata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadha kana minas siddiqina wa syuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amr ibn Murrah al-Juhani mengatakan, ya Rasulullah, aku siap bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah, dan aku berusaha melaksanakan salat 5 waktu, dan aku berusaha puasa Ramadan, dan aku pun berusaha salat tarawih, qiyamul lail, dan aku melaksanakan zakat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dan dalam kondisi seperti itu, maka dia digolongkan para siddiqin dan digolongkan para syuhada. Subhanallah, 3 keutamaan ini cukup merangsang kita untuk tidak meninggalkan tarawih. Pertama, dosa kita berguguran. Yang kedua, kita dianggap salat 1 malam suntuk. Dan yang ketiga, kita digolongkan kalau meninggal sebagai para siddiqina wa syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini yang pertama. Yang kedua, apa bedanya antara tarawih, tahajud dan qiyamul lail? Itu apa bedanya? Ini kan 3 kata yang sering kita dengar. Para ulama mengatakan bahwa qiyamul lail itu lebih umum, karena qiyamul lail itu maksudnya menghidupkan malam, tidak mesti tahajud. Menghidupkan malam itu antum bisa istighfar, bisa salawat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa berwudu, bisa salat. Maka qiyamul lail itu umum. Semata-mata kita hanya membaca Al-Quran saja di malam hari, kita sudah dianggap qiyamul lail. Atau semata-mata kita memperbanyak istighfar, salawat dan zikir di malam hari walaupun tidak tahajud, kita sudah qiyamul lail. Itu makna qiyamul lail artinya. Ini yang pertama. Yang kedua, tahajud. Tahajud itu artinya salat malam secara khusus dan dilakukan setelah tidur. Jadi kalau antum setelah isya kemudian tidur, kemudian bangun di malam hari, entah di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir, kemudian antum salat, itu disebut tahajud namanya. Tahajud itu salat yang dilakukan setelah tidur. Jadi habis isya tidur, nanti malam kita bangun kemudian salat, itu disebut tahajud. Adapun tarawih, tarawih itu salat malam yang dilakukan di awal waktu setelah isya. Nah, seperti kita ini habis isya langsung salat, itu disebut tarawih. Dari sini kita tahu bahwa qiyamul lail lebih umum. Sebenarnya tarawih dan tahajud itu sama saja, cuman bedanya kalau tahajud dilakukan setelah tidur, kalau tarawih boleh dilakukan di awal malam. Karena waktu tarawih sendiri terbentang dari isya sampai subuh, kita boleh melaksanakan tarawih. Tetapi semuanya di bawah kalimat qiyamul lail. Baik tahajud ataupun tarawih itu di bawah kata qiyamul lail, mendirikan malam. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, sejarahnya. Kapan kemudian adanya tarawih berjamaah 1 bulan ini? Ada orang yang menyangka bahwa yang pertama melakukan tarawih adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita katakan salah. Karena Nabi SAW sudah melakukannya berjamaah selama 4 hari. Tiba-tiba hari kelima Nabi SAW tak datang ke masjid. Padahal para sahabat semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak, sampai Masjid Nabawi full, tidak muat lagi saking banyaknya sahabat yang datang untuk melaksanakan tarawih bersama Rasul. Tapi hari kelima Rasul tidak datang ke masjid. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa tidak datang? Maka Nabi SAW mengatakan, khasyitu an tufrada alaikum, aku takut kalau seandainya tarawih itu diwajibkan kepada kalian, karena ketika Rasul masih hidup wahyu memungkinkan turun. Dan Rasul mengatakan kalau sampai diwajibkan tarawih kepada kalian, kalian tidak akan sanggup melakukannya. Makanya Rasul hanya melakukan 4 hari saja berjamaah. Habis itu Nabi sholat sendiri-sendiri, sahabat sholat sendiri-sendiri, Nabi juga sholat sendiri rumahnya. Dan itu sampai di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semua orang sholat tarawih sendiri-sendiri. Baru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an jadi masjid penuh,
ada yang sholat tarawih berdua, ada yang bertiga, pokoknya mencar-mencar di zaman Umar itu. Dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian ingin menyatukan yang terpencar menjadi satu. Ya sudah, kalau begitu buatlah jamaah daripada tarawih sendiri-sendiri. Akhirnya Umar radhiyallahu an pun mengumpulkan semua para sahabatnya dan memerintahkan satu sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an untuk menjadi imam. Dari situlah dimulai sejarah tarawih setiap malam di bulan Ramadan full 1 bulan. Tentu Umar tidak melakukan hal yang baru, tidak, karena perkara ini pernah dilakukan di zaman Rasul. Cuma di zaman Rasul karena khawatir diwajibkan maka Rasul hanya 4 hari saja. Tapi di zaman Umar kan wahyu sudah tidak turun lagi karena Nabi sudah meninggal. Maka Umar berani menghidupkan tarawih full 1 bulan. Akhirnya terbentuklah tarawih 1 bulan sampai hari ini, dan itu adalah bagian daripada sunnah khulafaur rasyidin yang Nabi SAW katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku, kata Rasul, dan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan Nabi mengatakan, iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah 2 manusia sepeninggalku, kata Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi tarawih 1 bulan itu yang pertama kali melakukan siapa? Umar Ibn Khattab. Bukan membuat bid'ah, tidak. Karena Umar pernah mengatakan sebaik-baik bid'ah ini, maksudnya salat tarawih berjamaah. Kata-kata Umar ini bid'ah, maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Karena perkara ini pernah dilakukan Nabi SAW, artinya Umar tidak mengada-ngadakan perkara baru. Karena pernah dilakukan Nabi SAW 4 hari, cuman diberhentikan karena takut diwajibkan saja. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, ya. Kenapa disebut tarawih? Kenapa disebut solat itu disebut solat tarawih? Ulama mengatakan tarawih itu dari kalimat istirahat, artinya solat yang ada istirahatnya. Jadi kalau orang pamannya solat seperti kita ini, setiap 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian kita istirahat dulu, kadang 10 menit, 15 menit, nanti solat lagi. Atau ada juga yang melakukan 2 rakaat salam kemudian istirahat, 2 rakaat salam istirahat. Itu disebut tarawih, disebut. Karena tarawih itu dari kalimat istirahat, solat yang ada istirahatnya. Makanya aneh kalau seandainya ada orang solat tarawih nggak ada jedanya, pamannya terus 2 rakaat salam sampai selesai, mana istirahatnya? Sementara solat disebut tarawih karena istirahatnya, maka disebut tarawih. Tarawih itu diambil dari kalimat istirahat, artinya solat yang ada istirahatnya. Itu disebut tarawih namanya. Kalau nggak ada istirahatnya ya sebut qiyamul lail kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara penamaan kenapa salat itu disebut tarawih. Adapun secara hukum, maka salat tarawih itu sunnah muakkadah. Disebut muakkad itu karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Sunnah itu ada 2. Ada sunnah biasa, kadang Rasul melakukan, kadang Rasul meninggalkan, itu sunnah saja. Tapi kalau sudah ada embel-embel muakkad, berarti sunnah itu menyerempet wajib. Hampir Rasul tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau sunnah tidak pernah ditinggalkan Rasul disebut muakkad namanya. Tapi kalau sunnah kadang dilakukan Rasul, kadang ditinggalkan, itu sunnah saja. Bisa dipahami? Maka disebut muakkad itu karena sunnah itu tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Lah tarawih itu Rasul tidak pernah meninggalkannya. Rasul tidak pernah meninggalkannya. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimatin. Fayaqul man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk mendirikan tarawih di bulan Ramadan tanpa memerintahkan dengan perkara wajib. Artinya tarawih bukan wajib, sunnah dia. Kemudian Nabi sebagai dorongan supaya kita jangan meninggalkan tarawih, Rasul mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan tarawih penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Dari sini kita tahu Nabi sangat suka kalau umatnya tidak meninggalkan tarawih walaupun itu bukan wajib. Tapi Rasulullah SAW sangat menganjurkannya, dan itu berdasarkan hadis dan ijma' kesepakatan para ulama seperti yang dinukilkan Imam Nawawi, kemudian Al-Imam As-San'ani dan imam-imam madhab yang lainnya mengatakan bahwa hukum salat tarawih itu sunnah muakkadah. Ini yang keempat. Yang kelima, tentang masalah tarawih, apakah boleh dilakukan di rumah ataukah tarawih itu harus di masjid? Maka di sini kita rinci. Pertama, bagi laki-laki. Bagi laki-laki tentu salat tarawih di masjid lebih afdal dibandingkan salat di rumah. Itu hukum asal, salat laki-laki itu di masjid. Walaupun ada yang mengatakan bahwa adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian,
Jaraknya itu 25 sampai 27 derajat. Maksudnya ini bicara soal sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang kemudian juga memahami umum hadis itu, termasuk juga sholat tarawih. Jadi kalau kita sholat tarawih di masjid itu lebih afdal dibandingkan sholat sendiri di rumah, karena di banyak sisi tentunya. Di antaranya adalah secara logika ya, kalau antum sholat tarawih di masjid kan lebih khusyuk dibandingkan sholat di rumah kan. Pasti itu tidak mungkin antum lebih khusyuk di rumah dibandingkan di masjid. Dan kita bisa rasakan kan, kalau antum sholat sendiri di rumah, pasti antum baca ayat pun ya yang pendek-pendek kan. Mungkin kulhu itu diulang sampai 10 kali itu, biar cepat selesai kan. Kenapa? Karena kita yang membaca. Tapi kalau antum sholat jamaah, tidak mungkin antum request imam kan, mam kulhu saja ya, terserah imam lah mau baca apa ya. Kita ikut sebagai makmum. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, jadikan imam kan untuk diikuti. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan imam. Artinya bahwa kita mengikuti imam dan kita lebih khusyuk di masjid. Makanya Nabi SAW ketika melaksanakan tarawih di mana? Awalnya di masjid. Walaupun kemudian setelah itu Rasul sholat sendiri kan, begitu, karena khawatir diwajibkan. Tapi di zaman Umar pun dilakukan di masjid kan. Siapa yang menjadi imam? Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Dari sini bahwa sholat tarawih di masjid lebih afdal. Tapi bukan berarti di rumah tak boleh. Boleh, silahkan sholat tarawih di rumah, kan ini kan sholat sunnah saja. Tapi kalau dilakukan di masjid, kata para ulama itu lebih afdal. Tapi bagi para wanita, kata para ulama mengatakan tentu tarawih di rumah lebih afdal dibandingkan di masjid. Khusus para wanita, tarawih di rumah lebih afdal dibandingkan di masjid. Tapi catatan kata Syekh, kata para ulama diantaranya Syekh Al-Khamis, Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala mengatakan, kecuali kalau ada pendorongnya. Jadi kalau seandainya di rumah tidak khusyuk, di masjid lebih khusyuk, atau di masjid ada pengajiannya, pokoknya lebih khusyuk lah di masjid dibandingkan di rumah, maka di masjid lebih afdal dibandingkan di rumah. Tapi hukum asalnya wanita itu sholat di rumah. Tapi kalau dia ke masjid, Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang wanita-wanita kalian untuk sholat di masjid, tentu dengan syarat. Ingat para wanita di belakang, dengan syarat pertama tidak boleh pakai wewangian, karena sekarang di zaman sekarang ini latah wanita-wanita ini kadang-kadang pakai parfum. Nanti alasannya bau nggak enak dengan sebelahnya, nggak boleh. Wanita keluar pakai parfum itu ada hadis larangannya. Kemudian tidak boleh tabarruj, dan tidak boleh menggunakan pakaian syuhrah, mencolok gitu ya, dan harus menutup aurat, tidak boleh ikhtilat, kemudian menjaga lisan, jangan sampai kemudian memfitnah kalangan laki-laki. Taib, ini bicara soal mana lebih afdal sholat di rumah ke di masjid. Baik, kita masuk pada polemik ada 2 rakaat. Ini yang jadi polemik di masyarakat. Berapa sih jumlah sholat tarawih itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika menceritakan salat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan Rasul itu salat malam, baik tahajud ataupun qiyamul lail ataupun salat tarawih, itu tidak lebih dari dua angka, 11 rakaat atau 13 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul tidak pernah menambah dalam qiyamul lail, entah tarawih lah sebutannya atau tahajud, entah di Ramadan atau di luar Ramadan, kecuali 11 rakaat, dalam riwayat 13 rakaat. Cuman itu riwayatnya. Kemudian juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk salat tarawih, dalam riwayat Umar memerintahkan berapa rakaat? 11 rakaat. Dari sini ada yang kemudian berpendapat bahwa jumlah rakaat tarawih itu 11 rakaat atau 13 rakaat dan tidak boleh menambah dari sini. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak, bahwa salat tarawih itu bukan 11 rakaat, tapi salat tarawih itu jumlahnya tidak terhitung, karena asal salat sunnah di malam hari itu masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengatakan Rasul tidak pernah menambah dari 11 ataupun 13 rakaat, ini angka yang dipilih Nabi. Karena Rasul tidak pernah memerintahkan sholat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat. Tidak ada perintah Rasul merintahkan seperti itu. Cuman perbuatan Nabi memilih angka 11 atau 13. Dan perbuatan Nabi bukan menunjukkan sebuah perintah. Bukan sebuah perintah. Makanya Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa jumlah sholat tarawih itu bukan terpaku kepada 11 atau 13 rakaat. Karena dalam riwayat Umar juga merintahkan Ubay bin Ka'ab itu 23 rakaat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami salat tarawih di zaman dia 23 rakaat. Makanya dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala merangkum semua pendapat para ulama tentang jumlah rakaat tarawih. Yang pertama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ada yang mengatakan ihda asyrata rakaatan ma'al witri, 11 rakaat bersama witir.
Yang kedua, salas asyrata raka'atan ma'al witri, 13 rakaat bersama witir. Yang ketiga, ihda wa ishrina raka'atan ma'al witri, 21 rakaat bersama witir. Kemudian pendapat yang keempat, salas wa ishruna raka'atan ma'al witri, 23 rakaat bersama witir. Kemudian yang kelima, tis'a wa thalathuna raka'atan ma'al witri, 39 rakaat bersama witir. Kemudian pendapat yang selanjutnya, ihda wa arba'una raka'atan ma'al witri, 41 rakaat bersama witir. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada yang membatasi jumlah rakaat tarawih. Bisa 11, bisa 13, bisa 21, bisa 23, bisa 241, bisa juga 49, bahkan bisa juga 100, terserah. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibrah dalam tarawih itu bukan jumlah, tapi ibrah dalam tarawih itu kaifiyah, bagaimana cara Rasul tarawih. Bagaimana cara Rasul tarawih? Aisyah ummul mukminin ditanya soal tarawihnya Rasul. Apa kata Aisyah? Jangan kau tanya baiknya, di mana berdirinya sama dengan rukunya, di mana rukunya sama dengan berdirinya, dan sujudnya sama dengan rukunya, saking panjangnya. Yang penting itunya saja. Tapi sekarang apa yang terjadi? Justru tarawih itu dibuat sekilat-kilatnya, kan begitu. Kalau bisa ya secepat-cepatnya, kan itu. Seolah-olah mereka memburu selesai, bukan bicara soal kaifiyah salat tarawih Nabi. Kalau bicara soal kaifiyah tarawih Nabi, subhanallah, karena Aisyah ditanya, jangan kau tanya rukunya sama dengan berdirinya, jangan kau tanya sujudnya sama dengan rukunya, menunjukkan panjangnya, kan begitu, tumakninanya, khusyuknya. Lalu bagaimana dengan 5 menit sampai 23 rakaat ini, gimana caranya? Ya, gimana dia akan tumakninah dan khusyuknya? Coba, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Saya pernah berdialog waktu di Malaysia. Ada seorang kiai, ya, waktu itu saya ngomong begini, kenapa kau sholat tarawih itu kok cepat sekali? Kadang rakaat kedua itu kulhu saja, rakaat pertama bolehlah ganti-ganti surat, tapi rakaat kedua selalu kulhu, dan itu 23 rakaat, tidak sampai 15 menit selesai. Alasan dia begini Pak, katanya, dia ngomong sama saya, begini Pak, kalau sholat tarawih dilambat-lambatkan, nanti jemaah itu nanti menghayal Pak, katanya, nanti menghayal. Tapi kalau sholat tarawih itu dicepatkan, itu tidak ada waktu menghayal, katanya, nggak ada waktu melamun, katanya, maka khusyuk sekali, katanya. Karena cepat, nggak ada waktu menghayal itu, saking cepatnya, kan itu. Tapi kalau lambat nanti ngantuk, menghayal, makanya kami cepatkan, katanya. Itu jawabannya. Ya. Itu bukan dalil. Menghayal atau tidak menghayal itu kembali kepada orang sholatnya sungguhan atau tidak, lillahi ta'ala atau bukan, kan begitu. Kebiasaan sholat atau tidak, ini bukan dalil ikhwatul fiddin, karena ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka dari sini kita tahu, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ketika ditanya tentang adadu rakaat at-tarawih, jumlah rakaat tarawih, dia mengatakan perkara ini perkara luas, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh mengilzamkan yang 11 rakaat kepada yang 23 rakaat atau sebaliknya, tidak boleh. Ini perkara luas. Silakan Anda melaksanakan 11 rakaat atau 13 rakaat karena itu adalah angka yang dipilih Nabi, atau silakan Anda melaksanakan tarawih 21 atau 23 rakaat, dan ini juga sunnah para sahabat. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sampai 100 rakaat dia salat tarawih, menunjukkan bahwa tidak ada batasannya. Jadi bukan saling menyalahkan di sini, yang salah itu tidak tarawih, kan itu ya. Maksud saya begini, karena ada beberapa kondisi seperti ini, antum memilih pendapat yang 11 rakaat, masuk ke masjid yang 23 rakaat. Terkadang ada di antara kita itu, karena kita berpikir 11 rakaat, antum 8 rakaat pulang, diselesaikan di rumah. Kenapa alasannya? Imamnya 23 rakaat, Ustaz. Sebenarnya ulama mengatakan antum tidak boleh kayak gitu. Walaupun antum meyakini 11 rakaat, kemudian masuk ke masjid dan dia imamnya melaksanakan 23 rakaat, sebaiknya ikut sholat bersama imam sampai selesai. Karena kalau antum keluar di tengah jalan, antum tidak mendapatkan pahala sholat malam 1 malam suntuk. Sebagaimana hadis tadi kan, barang siapa yang sholat bersama imam, maka dicatat sholat tarawihnya itu dari ba'da isya sampai fajar. Jadi kalau antum motol namanya 8 rakaat pulang karena imamnya alasannya 23 rakaat, antum tidak dapat fadilah besar, luput keutamaan besar di sini. Atau sebaliknya, antum yang 23 rakaat, imamnya 11 rakaat juga, kan itu, ya sudah ikut. Kalau seandainya ingin menambah setelah itu di rumah, ya silahkan, tapi jangan melakukan witir 2 kali. Ini mah sudah sama imam witir, nanti malam tahajud witir lagi. Rasul mengatakan la witrani fil laili, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat tarawih ini boleh seseorang membaca mushaf. Jadi kalau antum salat tarawih di rumah, pengen dipanjangkan, hafalan pula tak punya, maka boleh kita megang handphone atau megang mushaf, dibolehkan, tidak ada masalah. Atau imam juga bersama jamaah di masjid, mungkin hafalannya kurang, tapi ingin dilamakan sholatnya, boleh kita menggunakan mushaf. Tapi ingat,
bolehnya memegang mushaf atau melihat mushaf itu dalam sholat sunnah. Dalam sholat wajib tidak boleh. Dalam sholat wajib tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh membaca mushaf. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari surat yang paling mudah dalam Quran. Dalam sholat wajib itu tidak boleh takalluf, membeban-bebankan diri ingin memanjang-manjangkan bacaan. Cukup surat yang kau hafal itu yang dibaca. Itu dalam sholat wajib. Tapi dalam sholat sunnah, dalam tarawih, ulama membolehkan memegang mushaf bagi imam, tapi bagi makmum cukup satu orang saja di belakang imam. Tidak boleh makmum pegang mushaf semuanya, karena ini akan mengganggu kehusuan sholat. Inilah diantara hukum-hukum seputar salat tarawih. Semoga menjadi jelas. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.